Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga insyaallah bertalabu ilmi kembali, insyaallah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya dan juga pengikutnya yang tentunya sangat menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu. Kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di Ahad malam hari ini yang dimana bertepatan dengan tanggal 17 November 2024. Baik, sebelumnya Bapak Ibu apa kabarnya nih? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu ya. Dan dari suara pun luar biasa, semangat semua di malam hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu boleh banget untuk share link untuk Zoom-nya di kelas Ahad malam hari ini. Boleh di-share linknya ke grup chatnya, grup WhatsApp-nya, ke keluarganya, sahabatnya pun orang-orang terdekatnya. Boleh di-share supaya bisa menyaksikan ya kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini. Insya Allah untuk kelas Tahsin ini akan berjalan kurang lebih selama 90 menit ke depan. Jadi nanti sampai pukul sekitar 21 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran untuk kajian pada malam hari ini, mohon kiranya bantuan serta kerjasamanya Bapak Ibu semua. Insya Allah untuk asatid pada malam hari ini akan memaparkan materi kurang lebih selama 60 menit ke depan. Jadi sampai dengan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Jadi selama kelas ataupun materi sedang disampaikan, mohon kiranya Bapak Ibu dapat mematikan ataupun menonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya, terkecuali nanti jika ada interaksi. Dan nanti jika ada interaksi boleh dinyalakan dan jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Dan nanti di 30 menit terakhir sekitar pukul 20.30 sampai dengan pukul 21 Indonesia Barat, insya Allah kita semua akan memasuki sesi tanya jawab. Dan nanti Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand ya di akun Zoom-nya masing-masing. Kemudian nanti jika namanya Gesa panggil, boleh dibuka mikrofonnya, kemudian boleh sampaikan untuk pertanyaannya. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan Gesa sebelumnya mau cek terlebih dahulu untuk asatid pada malam hari ini. Sepertinya sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gesa. Baik, apa kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Insya Allah sudah siap materi malam hari ini Ustadz ya? Sesuai dengan posternya untuk materi tentang apa Ustadz nih? Insyaallah masih kita bahas tentang makharijul huruf ya. Tentang makharijul, Masya Allah. Baik. Dan sepertinya sudah siap semua Ustadz ya, dan Bapak Ibu pun sudah siap semua. Ya. Mari kita awali bersama untuk kajian pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan juga Ustadz Ari, untuk waktu tempat Gesa persilakan. Ya, syukran Agesa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semangat Bapak Ibu sekalian. Insyaallah ya. Baik, kita akan mulai kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits.
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah kita masih dalam keadaan sehat sampai detik ini ya. Dan Allah masih memberikan berbagai kenikmatan dan kesempatannya kepada kita semua untuk meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran dengan tartil, tapi kewajiban yang sesungguhnya untuk kaum muslimin yaitu bertolabul ilmi, yaitu belajar. Terkhusus mempelajari Al-Quran insyaAllah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua sebagaimana Allah memuliakan para nabi, malaikat Jibril, tempat Mekah dan Madinah, bulan Ramadan, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari sebagian terkait dengan membaca Al-Quran ya. Meskipun hanya sebagian, hanya kecil ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini, ilmu yang sedikit ini, ilmu yang kecil ini mudah-mudahan bernilai pahala amal soleh untuk kita semua dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bertolabul ilmi sampai titik penghabisan jatah hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Siap Bapak Ibu sekalian? Amin, Ya, insyaallah. insyaallah ya. Maka dari itu ukurannya bukan usia kita, tapi selagi kita mempunyai usia, kita manfaatkan untuk belajar. Nah, itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Masya Allah ya, sudah hadir 200 orang sambil kita menunggu juga saudara-saudara kita yang lainnya dan juga ayah bunda, teman-teman sahabat yang lainnya boleh di-sharekan kepada teman-temannya, saudaranya, kerabatnya, insya Allah akan jadi dakwah untuk teman-teman ya. Dan tidak hanya itu, seperti biasa saya ingin menyapa dulu nih Agesa ya. Kira-kira hari ini ya, malam hari ini ada yang baru hadir sekali ya, baru masuk grupnya, baru gabung di kelas besarnya. Kira-kira boleh ya di-sharekan nama, asal kota mana dan tahu dari mana ya? Apakah dari Al-Qur'an, apakah dari poster, apakah dari live streaming TikTok ya, atau yang lainnya boleh di-sharekan ya. Diramaikan saja di kolom chatnya ya. Baik Ustadz, mohon maaf sebelumnya Gimana? bisa informasikan terlebih Oke, dahulu. boleh. Mohon maaf dipotong sedikit Ustadz ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ari barusan. Jadi kami sudah menyediakan ada link untuk Google Form Bapak Ibu semua ya. Di situ di kolom chat sudah Gesa sampaikan ada link Google Form yang dimana sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz Ari, nanti Bapak Ibu boleh sambil mengisikan ya. Jadi boleh sambil diisi. Nanti di situ ada data dirinya, nama, kemudian domisili dan juga sumbernya dari mana nih untuk sobat ngajinya, tahu dari mana. Nah, nanti boleh disampaikan di Google Formnya, boleh diisi segera Bapak Ibu ya. Terima kasih. Enggak, Ustaz. Mohon maaf Ustaz, suaranya belum. Oke, suaranya. Oke. Oke, syukuran ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Nah itu ya tadi, jadi untuk informasi ayah bunda, teman-teman sahabat yang lainnya yang baru hadir malam hari ini atau yang sudah lama juga nggak apa-apa, yang senior juga ya, kita sediakan tadi ya Google Form untuk diisi. Dan sebetulnya itu tidak hanya untuk diisi ya, tapi nanti ayah bunda sekalian kita mempunyai surprise ya. Pokoknya kejutan nanti suatu saat data ayah bunda, siapa yang paling rajin nih Agesa ya, yang paling rajin hadir, siapa yang sering hadir juga, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan penghargaan dari kami ya. Maka dari itu isi, jangan lupa diisi dulu ya, sambil menunggu kajian pada malam hari ini insya Allah. Sebagaimana tadi ya, sapa-sapa dulu. Alhamdulillah tuh ya, banyak sekali nih kita lihat di kolom komentar, sebagian ada yang sudah hadir dari Surabaya, Cipamokolan hadir, Malang hadir, Jakarta selalu nih ya, orang Jakarta nih ya. Terus yang lainnya alhamdulillah ya, ini mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya, tapi mewakili untuk semua peserta yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan dari Allah. Dan tentunya ayah bunda sekalian, yuk dukung program kami juga dengan salah satu di antaranya ayah bunda sekalian mengisi Google Form yang sudah di-sharekan di Mana nih yang itunya nih? Oke, siap, kita mulai. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini pembahasan kita masih di kategori Makhorij
makhorijul huruf ya. Karena ini sebagian banyak peserta yang memberikan sarannya dan juga masukannya terkait dengan pembahasan makhraj ya. Apalagi ini memang tidak apa namanya tidak semua ilmu-ilmu terkait dengan tahsin Al-Quran yang saat ini yang diperlukan ternyata yaitu mengenal makhorijul huruf ya, apalagi di penghujung usia ayah bunda nih ya. Sebetulnya usia itu tidak jadi patokan ya. Mau muda mau apa namanya yang sudah muda tetap itu rahasia Allah ya. Akan tetapi sebagaimana pada umumnya pada dasarnya ya usia-usia yang sudah muda ya ingin merasakan bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang minimal Bapak Ibu sekalian ya minimal mendekati ya seperti itu. Karena apa? Dikarenakan saya pun juga tidak memastikan saya pun juga fasih karena sampai sekarang pun juga masih bertalaki gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan juga guru-guru saya pun juga masih bertalaki. Jadi tentunya tidak ada yang sempurna ayah bunda ya, apalagi pengucapan makhorijul huruf ya. Banyak yang mengatakan bahwa para ulama saja masih banyak perselisihan terkait dengan ilmu tajwid ya. Ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan seperti itu ya. Dalam artian apa? Di sini tentunya ayah bunda sekalian yang harus jadi poin pentingnya itu adalah berusaha sebagaimana firman Allah walaqad yasyarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir ya. Allah sudah mudahkan Al-Qur'an untuk kita usahakan ya. Jadi fahal mim mudzakir di sini minimal kita mau ayah bunda ya. Minimal kita mau, kita usahakan, kita maksimalkan meskipun pada faktanya atau misalkan hasilnya belum sesuai apa yang kita inginkan. Tapi poinnya bukan itu ya. Poinnya itu adalah Allah akan memberikan nilai pahala ganjaran dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita yaitu hasil usaha ayah bunda gitu ya. Jadi sehingga meskipun para ulama mengatakan mempelajari tajwid itu wajib dan juga ada yang mengatakan para ulama pun juga mengatakan sunnah ya, dua-duanya tetap penting ya untuk kita pelajari. Karena poinnya bukan hasil yang harus kita maksimalkan, kita harus fasih, kita harus indah bacaan Al-Qur'annya ya dan seterusnya, tapi tidak menghilangkan apa yang tadi kita tuju ya. Tujuan kita adalah meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang paling penting ya, biar kita semakin semangat lagi ya. Baik ayah bunda sekalian, izin saya share screen terlebih dahulu untuk materi pada malam hari ini ya. Oke, sudah saya sharekan dan juga admin pun juga sudah men-sharekan di setiap grup masing-masing ya. Grup kita sebetulnya banyak, tidak hanya grup 1, grup 2, grup 3 ya, tapi grup-grup yang lainnya ya. Nah, di sini sudah di-sharekan juga pembahasan pada malam hari ini yaitu makhorijul huruf al-lisan ya. Nah, ini umum ya. Kalau misalkan nih bagi ayah bunda yang baru mempelajari makhraj ya, pasti di sini pun juga ada yang baru mengenal. Tapi kalau misalkan kalimat lisan ini biasanya apa namanya tidak asing ya. Lisan itu apa ayah bunda? Lidah. Lidah. Gitu ya. Ya. Lisan ya, kan ada istilah jaga lisan. Berarti jaga lidah gitu ya. Jaga lisannya gitu ya. Berarti lisan ini pusat apa namanya pusat perhatian yang mana yang bisa mengeluarkan suara-suara yang seperti ketika saya berbicara seperti ini kaitannya dengan lisan juga ya. Maka dari itu kalau kita tafakuri Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalkan di dunia itu kan ada alat-alat alat-alat suara gitu ya. Alat-alat suara bahkan seperti halnya mikrofon gitu ya dan seterusnya gitu ya. Tapi tetap ya yang paling sempurna itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sekelas alat musik saja tidak bisa mengucapkan pengucapan lafaz-lafaz yang seharusnya kita ucapkan gitu ya. Tapi ini ayah bunda sekalian, dikarenakan kalau kita perhatikan makhorijul huruf itu pada umumnya kan ada 5 ya. Ada al-jauf ya, ada apa saja? Coba saya tuliskan. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf. Terus yang kedua Al-halqum. kalau misalkan diurutkan ya, al-khayshum. Al-qaisum. Rongga hidung. Al-khayshum. Terus yang ketiga al-halku. Ya. Terus yang keempat baru al-lisan. Lisan, lidah. Terus yang kelima
Asyafatain. Asyafatan. Syafatan. Oke. Nah, ini ya. Jadi pada umumnya pada umumnya ada 5 gitu ya. Meskipun ada sebagian yang menyebutkan 4 gitu ya. Tapi itu tentunya hanya pembagiannya saja Ayah Bunda ya. Hanya pembagiannya saja. Seperti halnya nih al-jauf. Al-jauf itu kira-kira kaitannya dengan apa? Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian. Ya, kaitannya dengan misalkan. Nah, kalau misalkan secara bacaan ini nanti kaitannya dengan mad ya. Sedangkan kalau al-khusyum kaitannya dengan Hidung. nah, kaitannya dengan gunnah. Nah, gitu ya. Terus kalau al-halku dari segi posisi tenggorokan gitu ya. Nah, di sini ya. Di sini Tenggorokan. tenggorokan. Kalau alisan sudah pasti tadi lidah. Terus asyafatan Bibir. Dua bibir. Bibir. ya bibir ya atau 2 bibir ya asyafatain. Nah, yang akan kita bahas ini terkait dengan alisan lidah Ayah Bunda ya, lidah. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan makhraj atau huruf yang paling banyak itu yaitu di alisan. Alisan paling banyak ya. Nah, kalau misalkan kategori yang 1 dan 2 ini Ayah Bunda sekalian, ini kategorinya sebetulnya ini menyeluruh ya, menyeluruh makhrajnya ada ya. Secara keseluruhan al-halqunya juga ada ya. Betul ya? Al-halqu ada, alisan ada, asyafatan ada. Kaitannya dengan al-juf dan al-khusyum. Maka dari itu 2 kategori ini makhraj yang kaitannya dengan tadi mad dan gunnah. Nah, sebaliknya nanti kalau kaitannya dengan al-halqu tidak akan ada gunnah. Alisan ada sebagian terkait dengan gunnah. Asyafatan pun juga nanti ada sebagian yang kaitannya dengan gunnah. Oh, jadi luas sekali ya. Kalau misalkan kita urutkan, maka dari itu ini saya akan membahas secara dasar aja deh ya. Secara dasar terkhusus untuk para pemula dan harapannya saya pun juga kepada teman-teman sahabat Al-Quran, Ayah Bunda ya. Bapak Ibu sekalian barangkali mengajarkan kepada pesertanya, bolehnya. Ini boleh diambil dasar-dasarnya gitu ya. Dan saya pun juga di sini sebagaimana orang yang belajar ya, saya pun juga Bapak Ibu sekalian ya, bukan orang ahlinya, bukan ulamanya gitu ya. Bahkan ilmunya tidak banyak, sedikit ya. Jadi insya Allah kita akan belajar hanya poin-poin dasar saja, apalagi ini di tahsin akbar atau di tahsin besar gitu ya. Apalagi waktu kita cuma 60 menit nih atau kurang nih ya, seperti itu ya. Baik. Nah, kita akan bahas terkait dengan makhraj al-lisan atau yang kita sering sebut lidah. Nah, kita akan lihat dulu. Nah, di sini ya. Nah, ini lidah Ayah Bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian ya. Gimana, Bu? Kita bahas dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh Bapak Ibu sekalian ditanyakan nanti di akhir ya. Oke, nih kita akan bahas terlebih dahulu yang namanya lidah. Nah ya, ini kurang lebih anatomi atau gambaran lidah seperti ini ya. Ada ujung. Nah ini ya kalau saya sederhanakan ya kalimatnya ya. Ada ujung lidah. Ada pinggir atau sisi ya, sisi lidah. Di sini ada sisi lidah. Ada tengah lidah, ada pangkal atau pangkal bagian lunak tuh ya. Kalau misalkan kita ingin menyentuh lidah atau pangkal lidah, itu bagian yang lunak bisa ya dengan jari kita ya. Kalau misalkan niat ingin merasakan bagian lunak, oh di sini nih bagiannya gitu ya. Itu bisa ya. Nah, cuman jangan terlalu dalam nanti muntah. Ya. Jadi kalau misalkan ingin mempraktekkan boleh ya untuk memastikan ya. Kalau misalkan Ayah Bunda ingin mempraktekkan atau menyentuh bagian lidah ini ya. Yang tidak bisa kita sentuh itu adalah paling belakang ya. Jadi sudah ke dalam. Nah, sehingga ini posisi alisan ya. Nah, Ayah Bunda luar biasanya, Masya Allah sekali ya. Allah menciptakan lidah selebar ini gitu ya. Itu bisa menghasilkan suara-suara ya, bisa menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda, bahkan bisa mengucapkan makhraj yang memang sudah Allah ciptakan untuk membaca Al-Quran dengan indah ya, seperti itu Masya Allah ya. Maka dari itu, nah sedangkan Ayah Bunda
teman-teman sahabat Al-Quran di sini posisi huruf-hurufnya. Lihat ya. Jadi alisan itu termasuk huruf yang paling banyak ya, huruf yang paling banyak. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat nih seperti halnya al-jauf ya. Al-jauf kan posisinya cuma gini doang ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak membahas al-jauf, misalkan al-halku nih ya. Nah, al-halku afwan. Nah, seperti ini nih. Tuh, al-halku itu, ayah bunda sekalian, ini posisinya cuman ada di tenggorokan saja. Ada di ada bawah, ada pangkal, ada tengah, ada atas gitu ya. Nah, cuman segini saja. Tapi kalau alisan itu termasuk huruf yang paling banyak tuh ya. Ini secara gambaran garis besarnya seperti ini ya. Nah, ini untuk ketepatan ayah bunda sekalian, untuk ketepatan ini belum pasti ya. Ini hanya gambaran saja biar kita bisa mengenal posisi-posisi huruf itu di sini ya. Siap. Kita bahas sedikit ya terkait dengan huruf lam, nun, ro, atau sering kita urutkan ya, sering kita urutkan lanaro gitu ya. Lam, nun, ro gitu ya. Meskipun nanti di sini banyak perbedaan juga di kalangan para ulama tajwid ya. Maka dari itu ini saya berikan garis besarnya saja gitu ya. Jadi secara detailnya tetap nanti ayah bunda sekalian memang harus secara bertalaki dan mendengarkan ya. Jadi nanti beda-beda teknisnya ketika kita bertalaki kepada guru kita. Ada guru kita itu perlu melihat bagian mulut kita. Ya, ayah bunda ya. Ada guru itu yang yang memerlukan melihat bagian mulut kita. Bahkan ada salah seorang guru juga sedetail ini sampai melihat rahang kita turun dan tidaknya. Nah, ini kan rahang di sini ya. Jadi kalau misalkan saya perlihatkan wajah saya. Afwan. Nah, ada seorang guru, salah satunya waktu itu Syekh Hanofa Maulana juga sama ya, melihat dari segi turunnya rahang di sini. Ya, jadi harus dilihat gitu ya, pas dan tidaknya itu bisa kerasa oleh beliau gitu ya. Itu salah seorang guru yang memang harus melihat dari segi lisannya, dari pengucapannya ya. Terus posisi lidahnya diperlihatkan gitu ya. Seperti halnya misalkan ro, arul. Ya, ro itu di pangkal ujung lidah menempel ke langit-langit ya, gusi gigi seri atas. Arul la itu ya. Ada yang harus memerlukan melihat lidah ya, seperti itu. Ada juga yang memperlihatkan bukan memperlihatkan ya. Kalau memperlihatkan kan sudah terlihat gitu ya. Ada yang memperhatikan sampai ke bentuk ininya. Luar biasa ya, ayah muda ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman tidak usah seperti itu ya. Maksudnya bersama saya dikarenakan kita belajar melalui media Zoom gitu ya. Jadi kita manfaatkan saja sebisa mungkin ya. Minimal kita niatkan untuk mendapatkan ilmu ya, dan juga tentunya pahala dari Allah ya. Maka dari itu kita perlahan-lahan saja ya. Nah, jadi di sini ayah bunda sekalian, karena saya berikan ini yang mendesainnya juga memberikan satu garis ini. Nah, bukan berarti posisinya hanya satu garis ya, bukan berarti. Meskipun ada beberapa ulama mengatakan satu makhraj. Lam, nun, ro itu satu makhraj. Ujung lidahnya di situ-situ saja ya. Contoh misalkan ayah bunda coba nanti dipraktekkan sambil praktek ya, tapi tetap dalam keadaan mute ya, biar bisa ngerasain. La tuh, ujung lidah menempel tuh di sini ayah bunda ya. Ujung lidah menempel ke bagian ini ya. Gusi di antara gigi seri atas. La. Terus berikutnya na. Masih di situ ya. Terus ro. Gitu ya. La naro seperti itu ya. Nah, jadi ini posisinya kurang lebih di sini ayah bunda ya. Untuk ketepatannya tetap harus dengan jalur bertalaki. Apalagi nanti ayah bunda kalau ada kesempatan, mudah-mudahan insya Allah ya, ayah bunda sehat, ayah bunda dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentalakikan ke salah seorang guru yang memang detail gitu ya. Tidak hanya dari segi bunyi, tapi dari melihat posisi lidah kita, bahkan rahang kita, luar biasa ya. Nah, di sini ada yang sudah pengalaman seperti itu ayah bunda, bertalaki sampai dilihat tuh lidahnya. Belum. Belum ya. Tapi ini gambarannya seperti itu ya. Jadi sedikit saya mempunyai pengalaman, tapi memang kebanyakan di daurah ya, kebanyakan di daurah dan tidak secara langsung.
Dan kebanyakan juga ada di guru-guru ya, guru-guru saya yang bercerita itu sampai segitunya gitu ya. Jadi sehingga mudah-mudahan harapan saya pun juga mudah-mudahan saya bisa ada kesempatan bisa bertalaki sedetail itu ya, mudah-mudahan ya. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita bisa mentalakikan ke guru yang betul-betul memang luar biasa gitu ya. Jadi itu ya. Jadi memang pengalaman yang wah luar biasa ya. Mudah-mudahan ayah bunda setidaknya mendengar saja dari cerita yang saya ceritakan ya, atau pengalaman yang saya ceritakan kepada ayah bunda, mudah-mudahan menjadi semakin kita semakin belajar itu betul-betul jangan kapok gitu ya. Bahkan jangan merasa sudah beres. Bapak Ibu sekalian ya, masih jauh kita itu ya. Apalagi kita baru mempelajari hal-hal yang seperti ini sedikit sekali gitu ya. Makanya tadi kan di awal saya akan menyampaikan ilmu-ilmu yang sedikit. Ayah bunda ya, ilmu-ilmu yang sedikit, hanya tipis-tipis saja, apalagi untuk para pemula ya. Dan juga untuk ayah bunda yang mengajarkan kepada para pemula, tidak usah khawatir ya. Karena guru-guru kita menyampaikan bahwa tidak usah takut mengajarkan Al-Quran. Selagi kita ada kesempatan dan mereka membutuhkan, kita ajarkan kepada mereka. Dan poin yang pentingnya itu adalah ketika peserta sudah lancar, maka arahkan kepada yang lebih baik lagi. Ya, meningkatkan kualitas bacaannya. Jangan sampai hanya di situ-situ saja gitu ya. Nah, meskipun ada yang di situ-situ saja, minimal apa? Minimal istiqomah. Itu hasil paling akhir itu, ayah bunda ya. Misalkan di antara ayah bunda ada yang sudah sepuh nih ya, yang sudah muda, yang selalu mempelajari makhraj luar biasa itu ya. Banyak kendalanya itu ya, dari segi organ-organ mulut kita yang sudah Allah cabut gitu kan ya. Salah satunya misalkan gigi kita sudah mulai tidak sempurna, sudah mulai longgar gitu ya. Lidah kita sudah mulai berbeda dengan yang sebelumnya masa-masa muda gitu ya. Terus tenggorokan kita yang asalnya luwes, lentur, nafasnya panjang menjadi sebaliknya misalkan ya. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita pahami, harus kita syukuri dan kita ikhlaskan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, kepada ayah bunda sekalian, itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kan waktu saya sering menyampaikan kepada ayah bunda, ada peserta saya yang protes kepada saya ketika saya membahas huruf ini nih, ayah bunda nih. Ketika saya membahas huruf tha. Huruf tha itu kan ujung lidah menempel ke gigi seri atas, ya. Maka dia itu kan posisinya di sini nih. Tuh. Ya, posisinya ada di gigi seri atas, tapi sentuhan dari ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Ada yang protes, gitu ya. Ada salah seorang jemaah protes kepada saya, "Ustaz, kalau demikian seperti itu bagaimana dengan saya? Maksud ibu apa?" gitu ya. Saya itu giginya sudah tidak ada Ustaz gitu ya. Jadi ujung lidah itu bukan menempel ke gigi seri atas, tapi menempel ke gusi. Jadi huruf tha itu jadi berbeda bunyinya. Nah, itu salah satu kemudahan dari Allah, bukan kesulitan. Ingat ya. Sering kali kita itu ya semuanya manusia itu sering kali sebaliknya berpikirnya itu ya. Sudah sepuh gini boro-boro belajar Quran gitu ya. Padahal itu adalah kemudahan dari Allah untuk senantiasa kita istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Jadi memang puncaknya itu adalah keistiqomahan. Ayah bunda ya, siap ya insyaallah ya, keistiqomahan. Mudah-mudahan kita diberikan semangat terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh-soleha sehingga kita senantiasa terdorong terus untuk belajar insyaallah ya. Nah, itu ya. Tuh, di sini ada la naro, posisinya ada di ujung lidah menempel ke bagian sini nih, ayah bunda ya. Biar pasti nih ya. Gusi ujung dua gigi seri atas. Terus berikutnya nanti pindah ke huruf ta, dal dan to. Ini pun juga sama, ayah bunda ya. Sama posisinya di antara gusi gigi seri atas. Ta, da, to. Coba diperhatikan, coba dipraktekkan. Cuman ingat, tidak usah di-on-kan mikrofonnya ya bunda. Coba dipraktekkan di sini dari mulai ta, ya, ujung lidah ya. Terasa ya, jangan sampai menempel ke gigi. Jangan sampai. Karena ada yang mengucapkan sampai ke gigi gitu ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Ta, sampai keluar tuh.
ta lidahnya. Enggak seperti itu ya. Terus huruf dal pun juga sama posisinya di situ. Da, ya. To pun juga sama, ayah bunda. Posisinya ujung lidah, ya, ujung lidah yang ini menempel ke ujung gusi dua gigi seri atas. Da, ya gitu ya. To, ta, da, to. Nah, cuman huruf to itu bedanya adalah, nah kalau kita memperhatikan huruf to ya. Nah, di sini ada huruf ini nih. Lihat. Nah, ini perbedaan huruf to ya, ayah bunda ya. Perbedaan huruf to. Nah, di sini kategorinya adalah kategori ujung lidah. Nih ya. Di sini ada huruf ta ya. Di sini ada huruf dal, huruf to. Lihat, ujung lidahnya sama. Ujung lidahnya sama ya. Yang sama itu adalah ta dan dal. Lihat, perhatikan ya ujung lidahnya nih. Bentuk lidahnya ya bunda. Tuh ya. Perhatikan bentuk lidahnya. Sama, ta dan dal sama. Cuman huruf to itu berbeda. Maka ada istilah yang namanya isti'ala. Istilah itu mengangkat pangkal lidah. Nah, pangkal lidah ayah bunda diangkat ke atas. Gitu ya. Afwan. Nah, ya. Jadi pangkal ujung pangkal lidah ini sama ayah bunda diangkat. Coba bisa diangkat? Ya terkadang suka yang terkadang kita juga nggak nyadar ya ini itu sudah ngangkat atau belum gitu ya. Nah ya, jadi nanti bisa dirasakan ketika seringnya kita melatih ya. Maka itu masih ingat. Nah, pembahasan waktu lalu masih ingat tidak ayah bunda? Tulis lagi nih pembahasan atau misalkan sebentar. Nah ya, pembahasan yang minggu lalu kita membahas poin-poin penting dalam mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama apa? Masih ingat? Minggu kemarin yang hadir siapa di sini? Makharij. Betul sih. Masih ingat ya? Masih ingat. Sebentar, ini hapus dulu ya. Yaitu makhraj ya, makhraj. Nah, makhraj huruf ya. Oke, makhraj huruf. Terus yang kedua? Sifatul huruf. Sifat huruf. Sifat huruf. Nah, terus apa lagi? 3? Hukum tajwid. Hukum tajwid. Masya Allah, masih ingat nih ya. Tajwid. Terus yang keempat? Masya Allah. Riyadatul lisan. Tulisan. Kemana? Mana ini jadi Riyadatul lisan. Riyadatul lisan. Nah, terus yang kelima? Bertalaki. Ini nih ya, paling puncak-puncaknya itu adalah bertalaki atau talaki ya. Membaca depan guru dan membaca di hadapan guru. Ini puncaknya ayah bunda ya. Ini perhatikan, ini puncaknya adalah talaki. Jadi kalau kita perhatikan sebagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan jalur talaki ayah bunda ya. Cuman memang talakinya Rasulullah dengan malaikat Jibril itu berbeda ya, tidak seperti halnya kita itu ya. Jadi kalau kita gambarkan mungkin seperti ini. Para sahabat bertalaki kepada Rasulullah gitu ya. Kalau misalkan Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril, atau malaikat Jibril mentalakikan bacaannya kepada Rasulullah, atau Rasulullah mentalakikan kepada malaikat Jibril, sebaliknya gitu ya. Itu berbeda ya untuk cara talakinya gitu ya. Nah, tapi sama itu ketika para sahabat bertalaki kepada Rasulullah. Jadi sebetulnya di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu semuanya dengan jalur talaki ya. Jadi untuk tulisan saja kan di zaman Rasulullah, para sahabat itu kan belum dituliskan seperti mushaf sekarang itu ya. Bahkan ditulisannya hanya dari batu, dari kulit dan seterusnya itu ya, dikumpulkan. Nah, sehingga ketika di Khalifah Umar ya, beliau sudah wafat, baru di situ mulai
dibukukan karena semakin banyak para penghafal Al-Qur'an meninggal gitu ya. Jadi sehingga dibukukan dikumpulkan gitu ya. Sehingga alhamdulillah dengan jarak yang luar biasa puluhan tahun, ratusan tahun gitu ya. Berabad-abad lalu kita menyimak ya sejarahnya Al-Qur'an sampai Al-Qur'an seperti sekarang ya Bunda ya. Sampai Al-Qur'an itu seperti sekarang. Tapi kalau kita tafakuri bersama-sama ayah Bunda ya, sebetulnya Al-Qur'an yang kita lihat seperti ini ya. Nah, yang kita lihat seperti ini, huruf-huruf seperti ini, kalau di zaman Imam Qiraah mungkin ya, yang pertengahan mungkin. Imam Qiraah itu ketika salah satu di antaranya yang memberikan tanda baca siapa? Masih ingat? Abul Aswad Ad-Du'ali gitu ya. Yang memberikan tanda. Nah, jadi yang memberikan tanda itu adalah salah satunya beliau, ulama besar yang memberikan tanda mengikuti bacaan ya. Jadi tulisan yang Bapak Ibu sekalian lihat ini mengikuti bacaan. Itu ya. Tapi kalau di zaman sekarang gimana Pak Bu? Kita yang mengikuti bacaan gitu ya. Dikarenakan apa? Inilah hasil ikhtiar para ulama untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Qur'an tuh, ya. Mudah tidak ayah Bunda? Mudah tidak? Ya di zaman sekarang nih. Mudah sekali, ya. Jadi sebetulnya kalau kita tafakuri bersama-sama tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan karena ini semakin mudah dan Allah sudah menjanjikan bahwa Al-Qur'an itu mudah sampai semudah ini, ya. Jadi tidak ada alasan nih. Ada salah seorang pernah guru saya bercerita seperti ini. Ada seorang peserta, dia itu ketika mau diajak baca Al-Qur'an selalu beralasan, gitu ya. Misalkan contoh, pernah suatu ketika orang itu diajak untuk membaca Al-Qur'an. Aduh, Al-Qur'annya saya ketinggalan di rumah, gitu ya. Ini ada Al-Qur'an dan ternyata beliau mengatakan saya lebih biasa dengan Al-Qur'an yang ada di rumah, gitu ya. Terus gitu kan ya, sering ditawarkan kembali untuk dakwah ya, untuk mengajak membaca Al-Qur'an. Sering sampai pada akhirnya mereka pada akhirnya dia membawa Al-Qur'an dan ketika disuruh baca kacamatanya lupa, tidak terbawa ya. Alasan apa lagi nih gitu ya. Sampai puncak-puncaknya guru saya mengatakan sampai puncak-puncaknya ini ada Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an ini tidak usah dibaca, tinggal didengarkan saja, tinggal dipencet ada suaranya. Oh, luar biasa ya, sampai segitunya ya Al-Qur'an miracle tuh. Bahkan sekarang sudah ada Al-Qur'an yang ada barcode-nya tuh, luar biasa ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Semakin dipermudah malah semakin banyak yang menghiraukannya. Ayah Bunda ya. Padahal ini para ulama luar biasa sudah memudahkan kita dalam belajar. Salah satu di antaranya apa? Kita ayah Bunda ya. Saya pun juga ingin di sini berperan untuk mengikhtiarkan, memudahkan ayah bunda sekalian dalam mempelajari Al-Qur'an ya, peserta dan umat semuanya mudah-mudahan dengan pelajaran-pelajaran dasar ini bisa dipermudah ya, bisa memudahkan untuk belajar. Ini ikhtiarnya ya. Jadi sebetulnya semua guru berikhtiar saat ini untuk memudahkan ya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, di zaman para sahabat, jangan zaman para sahabat deh ya, di zaman Imam Qiraah, di zaman sampai sekarang mushaf Al-Qur'an, dulu mungkin di zaman 92-an tuh ayah bunda ya, di sini ada kelahiran 90-an ada ya, 92 misalkan kelahiran saya. Nah itu ya, Al-Qur'an itu belum ada yang berwarna, betul tidak? Belum ada yang berwarna, bahkan font hurufnya pun juga font huruf yang tebal-tebal ya. Font huruf tulis tangan ada seperti itu. Nah, semakin sini dipermudah, semakin ramping ya. Terus mempelajari tajwidnya yang asalnya sulit dibantu dengan mushaf Al-Qur'an berwarna ya. Dibantu dengan waqaf iftida, dibantu dengan tanda-tanda yang lainnya gitu ya. Tapi ternyata semakin sini semakin tetap belum ada yang yang secara praktis langsung bisa ya. Maka ikhtiar lagi sampai ada yang namanya metode ya. Sekarang itu di zaman-zaman saat ini ayah bunda sekalian ya, mungkin sekitar
bukan 10 tahun ya, bisa jadi 7 tahunan lah atau 10 tahun lah ya. 10 tahun ke belakang ini sudah muncul yang namanya metode tahsin Al-Quran. Ya, seperti sobat ngaji saja membuat buku, membuat metode untuk memudahkan ayah bunda. Itu di zaman ayah bunda ada tidak metode yang seperti itu, Bapak Ibu? Nih, yang senior-senior nih, ada tidak metode-metode yang seperti itu? Belum ada kan? Yang ada apa? Talaki, betul tidak? Yang ada talaki langsung. Ya, kita berhadapan dengan guru langsung membaca, gitu ya. Tapi di zaman sekarang itu kalau langsung talaki, ayah bunda ini sepengalaman saya belajar dan mengajar, khususnya saya ketika mengajar, itu tidak bisa peserta itu langsung talaki. Ini khususnya untuk pemula ya, khususnya untuk pemula. Itu nggak bisa langsung bertalaki, susah, berat itu ya, menerima talaki secara langsung. Belum apa-apa baru langsung dikoreksi, jangan ke hidung, gitu ya. Belum membaca ayat saja, belum membaca suratnya saja, ta'awudnya sudah dikoreksi. Itu berat bagi pemula, gitu ya. Nah, tergantung kalau misalkan ayah bunda sudah lancar, sudah mulai mahir, terus ketika ditalakikan, alhamdulillah tidak banyak koreksian, nah itu yang harus betul-betul ditingkatkan kualitasnya. Tapi ini kaitannya dengan yang pemula, yang baru belajar itu nggak bisa langsung talaki, maka itu adanya metode. Mungkin seperti ini pun juga, ini salah satu metode ya. Setidaknya ayah bunda mengenal makhraj itu. Oh iya ya, tempat-tempat ta, dal, to itu, oh di sini posisinya, itu ya. Nah terus di sini nih, ya berikutnya nih ayah bunda, di huruf tha, dha, dho. Ini makhrajnya di mana ayah bunda? Makhrajnya di mana ini? Ujung lidah, masih ujung lidah ya. Nah, cuman di sini ujung lidahnya menempel ke gigi sari atas. Nah, ya kita lihat huruf tha. Nah, ini nih, lihat. Lihat posisi ujung lidah di sini ya. Lihat kita kita lihat posisi lidah-lidahnya. Ayah bunda ya, lihat. Di sini huruf dho, ini huruf tha, ini huruf dha. Lihat posisinya ya. Saya perlihatkan dulu yang ini nih. Nih, ini gambarannya tidak saya tidak mengatakan sempurna ya. Ini hanya ikhtiar saja. Ikhtiar saja, minimal ayah bunda tergambar. Oh, ini nih yang dimaksud dulu itu? Ayah bunda ketika belajar di madrasah gigit lidahnya ya. Biasa ke anak-anak tuh ya. Gigit lidahnya gitu ya. Maksudnya bukan menggigit lidah itu ya. Jadi posisinya menyentuh saja. Ujung lidah gitu. dengan ujung lidah. lidah. Ujung lidah menempel ke dua gigi sari atas ya. Tapi sebetulnya secara praktek itu menyentuh saja ayah bunda. Kalau misalkan menempel itu gak akan ada bunyinya ya, tapi menyentuh ya. Menyentuh gitu ya. Jadi maka ada bunyi sa. Biar ada hamesnya. Kalau misalkan menempel itu hamesnya dikhawatirkan nggak keluar. Oh ya. Apa coba ayah bunda tempelkan. Ya, nggak keluar tuh ya. Nah, jadi disentuh baru hamesnya keluar. Sa. Oke, perhatikan ujungnya, lihat. Ujungnya. Sekarang huruf dzal. Lihat, ujungnya sama, ayah bunda? Sama percis. Ya. Huruf tha dan dza itu sama percis. Posisinya seperti itu. Tapi luar biasanya nih, kita tafakuri bersama-sama lagi ya, lihat di sini. Nah, ini afwan, ini kok jahar nih? Ada yang keliru nih ya. Jahru. Oke, nanti. Oke, ini masih banyak yang harus dikoreksi ya. Jadi ini tahap pengkoreksian, ayah bunda ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita perhatikan bunyi tha dan dza ya. Tha, dza, tha. Oh iya, untuk dzal memang jahar berarti ya. Afwan. Saya lupa nih. Betul tidak? Ada yang tahu? Huruf dzal? Jahar ya. Ya. Yang hamas itu tha. Betul tadi ya. Afwan. Ya saya agak nggak fokus nih ya. Nah, jadi untuk mengetahui hamas dan jaharnya, yaitu adalah bisa kita melakukan menempelkan telapak tangan kita di mulut kita. Coba huruf tha. Ada ya? Sedangkan huruf dzal enggak.
enggak. Itu perbedaannya ya. Tapi kita perhatikan, ini yang luar biasanya gini Pak, Bu, ya. Yang luar biasanya adalah bentuknya sama. Ini memang gambar saja ya. Makanya saya pastikan kepada ayah bunda, ini pasti ada pergerakan yang berbeda. Karena ketika diucapkan beda. Yang ini hamas, yang ini jahar, gitu kan ya. Nah, ini pasti ada perubahan. Cuma dari segi gambar hanya diperlihatkan seperti ini. Ini pun juga saya mencontoh kepada gambarnya Syekh Aiman Suaid ya. Jadi beliau kan mempunyai gambar tuh yang pada umumnya ayah bunda melihat gambar mahraj itu dari beliau ya, dan beliau mempersilahkan kepada seluruh umat muslim yang ingin membuat modul mahraj untuk memakai gambar beliau gitu ya. Jadi diperbolehkan. Nah, kebetulan untuk di Sobat Ngaji ini karena kita juga bisa membuat seperti ini juga. Jadi ingin dirubah gambarnya diganti ya. Maksudnya posisinya tetap sama tapi gambarnya karakternya berbeda gitu ya. Jadi ini karakter Sobat Ngaji mungkin seperti ini ya untuk gambar mahrajnya ya. Makanya tadi ketika kita ucapkan beda, tapi posisi lidahnya sama gitu ya. Nah, cuman untuk menyebutkan sama dan tidaknya saya belum bisa memastikan karena ketika diucapkan saja berbeda, pasti ada pergeseran sedikit gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami ini posisinya ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Yang sering kali tertukar dengan huruf dal ya ini huruf da ya. Ujung lidah jangan sampai ke sini ayah bunda. Jangan sampai menempel ke sini. Berarti kalau misalkan menempel ke sini berarti huruf dal. Da gitu ya. Kalau menempelnya ke sini. Berikutnya yaitu huruf dho. Nah, huruf dho pun juga sama di sini mempunyai sifat rohwah juga. Semuanya rohwah ya, mengalir ya. Akan tetapi huruf dho ini bedanya itu adalah isti'la, mengangkat pangkal lidah. Betul ya? Mengangkat pangkal lidah. Nah, di antara ayah bunda sekalian masih bingung tidak mengangkat pangkal lidah itu gimana? Masih bingung? Bingung Ustaz. Iya, dikarenakan tidak bisa terlihat. Iya, dikarenakan tidak bisa terlihat secara zahir. Kalau misalkan misalkan saya melihat lidah ayah bunda itu nggak akan terlihat karena dipangkal, ya. Nah, maka dari itu visualnya seperti ini tuh. Jadi seperti ini ayah bunda ditempelkan ke sini, ya, ditempelkan, baru nanti pangkal lidahnya angkat ke atas. Maka bunyinya beda, ya. Wo, bukan za. Kalau ditipiskan itu jadi zal, ya. Nah, terus sedangkan sekarang ayah bunda perlu diperhatikan yang namanya ada huruf tipis, ada huruf tebal, ya. Nah, misalkan ya saya tuliskan nih. Saya tuliskan huruf-huruf tebal apa saja? So, to, terus apa lagi? Dot. Mungkin ini. Biar lebih ini. Go gitu ya. Terus nanti yang berikutnya adalah alif. Nah, ini termasuk huruf yang bisa tebal. Huruf-huruf yang tafkhim ya, huruf-huruf tafkhim atau huruf-huruf tebal. Salah satu di antaranya adalah ada alif di sini. Kok alif dimasukkan? Karena alif itu pemanjang huruf ya. Nanti kalau ada huruf-huruf yang ini alif nempel ke huruf-huruf yang ini, maka alifnya pun juga mengikuti tebal ya. Contoh misalkan ada so ya, ada so itu kan. Itu jadi tebal kan alifnya ya. Nah, ayah bunda, kalau misalkan ini kan yang kita ketahui adalah huruf-huruf tebal ya. Kira-kira kalau huruf ini ditipiskan bunyinya jadi gimana? Coba. Kalau ditipiskan. So. Yang asalnya so menjadi sa. Sa, tipis. Da. Yang do asalnya da. Da, tipis ya. To jadi ta. Lo jadi da. Kho jadi ha. Ko jadi ka. Go jadi Ro. ga. Ah, itu ya.
Itu yang dimaksud tipis. Jadi maka dari itu ayah bunda sekalian, ini perlu diperhatikan. Makanya kenapa kita membahas alisan? Ya, saya sedikit saya visualkan atau saya gambarkan. Nah, kenapa disebut alisan? Karena huruf-huruf yang ada di dalam lidah kita. Maka dari itu huruf-huruf yang tebal yang tadi, kalau misalkan kita ucapkan tipis, maka bunyinya sa, da, ta, za, ha, terus tadi ko jadi ka, ya. Terus apa? Yang terakhir ga, ga. Nah, posisi ini sama seperti ini ayah bunda, ya. Jadi nggak berubah. Seperti halnya apa namanya tadi sa, da, itu ya. Cuman yang berubah itu adalah pangkal lidah. Meskipun ada pergerakan di sini ya, nggak mungkin ketika kita mengucapkan huruf istilah nggak ada pergerakan di sini. Maksud pergerakan di sini bukan monyongnya ya, tapi ada sedikit pergerakan. So, yang asalnya sa, so. Nah, kan ya, ini kan tidak monyong. Maka itu ada metode baru nih, ayah bunda ya. Ada metode baru. Saya pernah melihat kalau tidak salah asatizah yang di Malaysia tuh ya. Metodenya gini nih. Cara menguasai biar tidak monyong huruf-huruf istilah, ditempelkan ujung jari kita di sini gini. Baru kita ucapkan so, do, to, lo. Nah, biar enggak berubah ya. Terus ko, go. Nah, itu ya. Jadi enggak berubah. Ya, gini nih ya. Jadi jangan sampai gini. So, bo, to. Nah, ya, monyong tuh, ya, apalagi ro gitu ya. Tapi apa namanya? Kita tidak memonyongkan. Huruf ro juga sama nih, huruf ro. Huruf ro kalau ditipiskan gimana? Huruf ro? Ra. Ayah bunda. Ra. Ah, lihat ya. Ini posisinya, ayah bunda, ya. Ini posisinya. Lihat ya. Kalau kita tipiskan huruf ro. Ra. Ra. Sekarang pangkal lidah diangkat. Ro. Ro. Berubah gak bibirnya? Enggak kan? Enggak berubah bibirnya. Ya, jangan gini. Apa namanya? Ro. Tapi ujung lidah. Apa namanya yang merubah itu adalah pangkal lidahnya. Ro. Meskipun ada perbedaan sedikit ya, sedikit sekali. Nah, cuman yang membedakan itu bukan monyongnya, ayah bunda ya, tapi pangkal lidahnya. Meskipun tidak mudah, ya, tapi tidak juga sulit. Ya, tidak sulit, ya minimal mendekati deh, ya ayah bunda ya. Di sini kita belajar di Sobat Ngaji ini minimal mendekati, tidak terlalu jauh gitu ya. Jangan sampai seperti ini nih. Kalau misalkan ayah bunda masih mengucapkan huruf ho seperti ini, misalkan apa namanya ketika diucapkan ho. Nah, itu terlalu jauh. Ho itu ya, terlalu jauh. Tapi nanti didekatkan sedikit ya, minimal mendekati. Nah, itu ya. Meskipun di sini huruf ho tidak kategorinya di al-lisan ya. Oke, huruf dhad. Sudah paham ya huruf dhad ya? Gimana, Bu? Beda maknanya kalau ro dengan ra. Artinya Nah, kalau itu mahraj ya, mahraj. Untuk beda makna itu saya belum bisa memastikan karena itu untuk bunyi ra itu biasanya hanya riwayat ya. Jadi memang kalau di riwayat hafaz gak ada bunyi ra. Ya, adanya majre gitu ya. Adanya majreha ya, bukan majera ya. Meskipun kita pernah mungkin dengar idza syamsu kuwirat. Nah, itu riwayat lain ya, bukan riwayat hafaz. Itu ada, ayah bunda ya. Itu ada ya bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Ditipiskan, ditarkikan. Nah, itu kaitannya dengan riwayat itu ya. Riwayat bacaan. Ya kan riwayat itu kan banyak, ada riwayat hafaz, kholaf, kholad ya, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Yang kita pelajari baru satu ya. Saya ingat guru saya Al-Ustadz Saiful Islam Mubarak waktu itu pernah bertanya kepada kita ya, kepada guru-guru nih, waktu pembinaan, waktu daurah gini. Ditanya gini, ayah bunda, atau apa namanya, saya bertanya kepada ayah bunda nih, ya, kepada bapak ibu ya. Bapak ibu sekalian pernah tidak menghatamkan Al-Quran? Jawabannya apa kira-kira? Pernah. Saya pastikan belum pernah. Gitu ya. Iya, tadi.
Belum pernah. Karena bacaan Al-Quran yang ayah bunda itu, hataman ayah bunda itu cuman hanya riwayat hafaz saja. Karena riwayat itu ada 13 riwayat atau bahkan lebih gitu ya. Jadi ini apa namanya yang dijawab oleh guru saya gitu. Maksudnya pertanyaannya gitu. Jadi ketika kita kumpul para guru-guru semua ya, guru-guru Quran, ditanya oleh beliau, antum semua pernah menghatamkan Al-Quran tidak? Ya kita pikir sama seperti ibu tadi, ibu bapak ya. Ya pernah gitu ya. Apalagi bulan Ramadan gitu ya. Pernah menghatamkan. Tapi beliau langsung, saya yakin semuanya belum pernah menghatamkan Al-Quran. Loh kok kenapa gitu ya? Dan ternyata yang kalian hatamkan itu hanya satu riwayat saja gitu ya. Bahkan riwayat bacaan Al-Quran itu banyak gitu ya. Jadi baru riwayat hafaz saja kita pusing gitu ya. Betul tidak ya? Baru riwayat hafaz saja kita luar biasa pusingnya itu ya. Maksudnya apa namanya, banyak lika-likunya ketika belajar ya, tapi tidak usah khawatir. Ingat tadi ya, niat kita apa ayah bunda sekalian, dan juga posisi kewajiban kita adalah belajarnya. Insya Allah dengan usaha ikhtiar, meskipun hasil belum kita dapatkan, tapi kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan pahalanya dan juga ridho Allahnya itu ya. Itu yang kita kejar ya. Meskipun kita dengar harus menguasai berbagai riwayat, bahkan ada bacaan yang seperti ini ayah bunda ya. Contoh misalkan saya yang saya pelajari dari beberapa riwayat mungkin Al-Fatihah doang gitu ya. Jadi surah-surah yang lain belum ya. Sampai saat ini jujur saya belum menguasai berbagai riwayat ayah bunda ya. Hanya riwayat hafaz saja yang dipelajari gitu ya. Yang lainnya masih mulai sedikit-sedikit lah ya, dikarenakan memang luar biasa untuk mempelajari itu ya. Nah, seperti halnya bacaan yang seperti ini. Ihdinaz siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang bacaan seperti itu. Enggak usah aneh ayah bunda. Kok bacaannya seperti itu? Kok salah gitu ya? Kalau misalkan kita kaitkan dengan bahasa Arab memang salah. Enggak ada 'alaihim, yang ada alaihim itu ya. Nah, tapi tidak bisa dibantahkan kaitannya dengan riwayat bacaan yang mana turun-temurun dari sanad ke sanad gitu ayah bunda ya. Jadi memang kita jauh banget gitu ya. Kalau kita ngebahas cuman gini doang, ini hanya memperlihatkan posisi makhraj saja, ya nggak apa-apa ya. Minimal kita mengenal posisi-posisi atau makhraj daripada huruf-huruf al-lisan. Baik, terakhir ayah bunda, sebelum kita lanjutkan ke informasi ya. Nah, di sini ada huruf sa, za, so. Posisinya di mana? Sa, za, so. Ujung lidah menempel gigi seri bawah. Hati-hati ayah bunda, hati-hati ya. Banyak yang terjadi, salah satunya pengalaman saya belajar mengajar, itu banyak yang menempelnya berubah jadi ke atas. Sa itu ya. Nah, harus di bawah ya, ujung 2 gigi sari bawah, bukan ujung 2 gigi sari atas ya. Maka posisinya di sini sa, za, so. Nah, dan di sini huruf sa, za, so mempunyai sifat yang namanya as-sofir ya, as-sofir. Nih, mempunyai sofir. Sofir itu apa? Berdesis ya. Nah, itu ya. Jadi bukan supir ya. Bukan supir, sofir ya. Sofir itu desisan ya. Jadi di celah-celah yang sempit tuh. Jadi mendesis di situ ya. Nih lihat posisinya, lihat ayah bunda. Lihat posisinya. Yang beda yang mana? Pangkal lidah. Yang berbeda itu adalah huruf sod, yaitu pangkal lidahnya mengangkat ya. Yang mana di sini ada isti'la ya. Yang lainnya istifal, semuanya istifal. Ya, tidak mengangkat ya. Maka ketika bunyi za, sa, itu desisannya harus kuat. Sod pun juga sama, jangan sampai menjadi berkurang. So tetap ya, desisannya kuat. So jangan sampai za, sa, so, za, sa, so. Nah, itu tertahan ya, harus lepas saja. So desisannya tetap kuat. Nah, itu ya. Baik, berikutnya kita lihat lagi. Di sini di alisan itu ada tengah lidah ayah bunda ya. Tadi kan kita membahas ujung lidah nih ya. Ini ujung lidah banyak banget ya. Ujung lidah tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 huruf. Ujung lidah nih, ujung lidah saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke tengah lidah. Tengah lidah itu ada huruf ya, sa, jim ya.
ya, shin, jim ya. Nah, ini tengah lidah. Maka dari itu ini yang sering keliru itu adalah sya. Jangan sampai menyentuh ke gigi sari bawah. Karena huruf shin ini, huruf sya ini ya, ini tidak menyentuh ke gigi sari bawah, ya. Bahkan tidak menyentuh tidak menyentuh sekali, tapi di sini desisan yang ada di tengah lidah ini, ya. Sya, ya, dan tanpa dimonyongkan bibirnya, ya. Terus berikutnya jim pun juga sama, ja, jangan sampai za. Berarti kalau misalkan ada orang yang mengucapkan huruf jim ini menjadi seperti ini, Bu. Za. Berarti yang mana tuh? Mahrojnya. Mahrojnya pindah ke zai, ke sini, ya. Misalkan nih, seperti Al-Zazalah suka terbalik tuh ya. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Berarti di mana tuh? Kalau misalkan saya mengucapkan seperti itu. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Berarti di mana ayah bunda? Ucapannya. Jim. Oh, tengah ya, tengah. Tapi ketika kita mengucapkannya idza zulzilatil ardu zilzalaha, baru pindah ke zai ya, seperti itu. Terus berikutnya kita bahas sisi lidah ayah bunda nih. Ini nih, istitolah ini nih ya. Ini salah satu huruf yang mempunyai sifat istitolah, yaitu huruf ba. Nah, dari ujung lidah, dari pangkal lidah ya, dari pangkal lidah sampai ujung lidah menempel ke gigi geraham. Ya, menempel ke gigi geraham, yaitu huruf dod. Ya. Terus yang terakhir di sini ada huruf kaf dan huruf qaf, ya. Kalau kita lihat posisi ya Bunda ya, kalau kita lihat posisi di sini ada huruf kaf itu di atas huruf qaf. Tapi kalau dari keterangan makhraj itu di bawah huruf qaf, maksudnya mungkin di bawah itu ke sini gitu ya, posisinya ya. Nah, ya, tapi kalau kita lihat di sini posisinya ya mundur, huruf qaf lebih mendekati ke ke tenggorokan bagian atas, mendekati itu ya, mendekati. Maka inilah posisi alisan ayah bunda ya. Dan semua huruf alisan ini harus kita pelajari satu persatu. Karena kalau misalkan di tahsin akbar ini memang banyak keterbatasannya ya. Maka dari itu kita pun juga insya Allah akan memaksimalkan untuk memberikan servis terbaik kepada ayah bunda untuk membuka seperti halnya kelas-kelas yang dibatasi pesertanya ya, 10 orang ya, 15 orang seperti itu, sehingga bisa dipantau terkait dengan huruf per hurufnya seperti itu ya. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian yang Allah muliakan. Nah, inilah pembahasan terkait dengan alisan. Ini baru membahas posisi doang gitu ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu juga ya. Dan juga nanti ada kaitannya dengan kekeliruan atau tertukar huruf yang mendekati huruf-huruf yang lainnya seperti itu ya. Insya Allah nanti kita akan membahasnya ya. Nanti insya Allah sesi tanya jawab setelah ada informasi ya. Jadi sambil menunggu saya pun juga istirahat dulu ayah bunda ya. Dari tadi Agesa saya ini terus ya. Ya, saya izin minum dulu ya, istirahat dulu, nanti saya serahkan ke Agesa terlebih dahulu ya. Silakan Agesa, Afwan. Baik, syukran. Jazakallah khairan untuk Ustadz Ari. Mangga Ustadz minum dulu Ustadz, kasihan tenggorokannya kering ya, bibir dan Siap. lidahnya. Insyaallah. Mangga Afwan. minum air putih dulu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, nah nanti kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, nanti Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu jika ini bertanya boleh gunakan fitur raise hand-nya ya. Boleh digunakan dulu. Nanti jika sudah ada, nanti Gesa akan panggil namanya, kemudian nanti silakan dibuka mikrofonnya. Nah, sebelum kita memasuki untuk sesi tanya jawab nih Bapak Ibu, sekedar informasi saja, informasi tambahan Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru bergabung pertama kali di malam hari ini. Nah, untuk Sobat Ngaji, di setiap Ahad malam dan juga Rabu malam mengadakan kelas tahsin akbar ya. Jadi dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, Bapak Ibu jangan lupa set reminder-nya ya. Jadi setiap Rabu malam dan juga Ahad malam. Nah, bedanya apa? Untuk di Ahad malam materinya seperti malam hari ini ya, ilmu dan amali. Nah, kalau misalnya untuk di Rabu malam, biasanya nanti akan ada bedah tajwid ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bedah tajwid untuk surah-surah di juz ke-30-nya seperti itu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk terus bergabung ya. Dan pastikan Bapak Ibu nanti
Bagi tadi yang sudah mengisikan untuk Google Form-nya, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengisi Google Form-nya tadi, nanti boleh segera diisi kembali ya untuk hari ini ya. Itu tujuannya salah satunya sebagai bentuk absensi juga. Dan insya Allah nanti kami akan memberikan surprise ya untuk Bapak Ibu semua, untuk yang sudah mengisi untuk Google Form-nya ya. Dan informasi tambahan lainnya Bapak Ibu, bahwa untuk Sobat Ngaji pun memfasilitasi Bapak Ibu semua yang bagi ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya secara private. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin di sini di kelas akbar mungkin agak malu-malu ya, malu-malu saat ingin bertanya ataupun bertalaki. Nah, Bapak Ibu nanti boleh tanyakan saja mengenai informasi kelas tahsin private-nya kepada admin kami, yaitu Teh Syifa. Adapun untuk nomor WhatsApp-nya sudah Gesa lampirkan di kolom chatnya ya Bapak Ibu ya, boleh nanti langsung diklik saja untuk nomor WA-nya, nanti Bapak Ibu boleh tanyakan kelas tahsinnya seperti apa. Nah, untuk kelas tahsinnya sendiri untuk saat ini yang sudah berjalan adalah kelas tahsin privat untuk tajwid, yang dimana untuk kelasnya sendiri sudah dibuatkan kurikulumnya ya, dimulai dari mad 2 harakat hingga seterusnya. Nanti sampai saat ini tahapan ataupun yang tertingginya ataupun yang paling jauhnya materinya itu sudah masuk ke bab makhraj. Kemudian kami juga memiliki kelas tahsin untuk makomat, untuk langgam bacaan Al-Qur'annya. Jadi Bapak Ibu ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya supaya iramanya lebih baik ya. Nah, Bapak Ibu boleh ikuti kelas makomatnya. Dan untuk yang terbaru, sebenarnya kami memiliki juga kelas tahsin privat untuk makhraj. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu boleh tanyakan aja langsung ke Teh Syifa, yang dimana nomornya sudah tertera di kolom chatnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk saat ini kita akan langsung saja memasuki waktu sesi tanya jawab ya, seperti itu. Dan untuk yang ingin bertanya, Bapak Ibu silahkan gunakan fitur raise hand-nya sekarang juga ya. Boleh gunakan fitur raise hand sekarang juga dan Gesa akan menyebutkan namanya satu persatu. Untuk yang pertama, Gesa akan berikan kesempatan kepada Bapak Sabarudin. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Sabarudin. Waalaikumsalam. Terima Baik, kasih, Ustaz. baik Bapak. Mohon maaf sebelumnya, Bapak ada di mana domisilinya Pak? Di Lahat, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Masya Allah. Baik, silakan Bapak Sabarudin untuk pertanyaannya Pak. Saya menanya dengan admin Syifa. Nanti harus curup kelas privatnya itu jam 8 sampai 9.30. Itu harus kita standby terus atau bisa di stop dulu karena saya jam 8 itu masih dinas mengajar dan saya stop dulu, bisa menyambung lagi atau tidak. Kedua tentang korupsi yang saya dengar tadi dan saya simak, itu katanya tentang sudah kita tamat tapi katanya belum tamat. Itu maksudnya berdasarkan tamat Al-Quran menurut riwayat apa itu, Tas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sabarudin. Ustadz Ari, Gesa mohon izin untuk jawab satu pertanyaan yang awal ya Ustadz Ari ya. Ya, silakan. Baik, baik untuk Bapak Sabar, terima kasih sebelumnya sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas tahsin makhrajnya Bapak. Nah, untuk saat ini, untuk jadwalnya memang sudah beberapa disampaikan oleh admin kami yaitu Teh Syifa mengenai kelas makhrajnya. Yang dimana untuk durasinya pun sama, kurang lebih di 90 menit untuk satu kelasnya. Dan nanti biasanya untuk di kelas makhraj itu selain ada pemaparan materi, nanti pun juga ada sesi talaki yang akan dilangsungkan setiap pertemuannya. Dan nanti Bapak boleh diperkenalkan untuk menginformasikan saja kepada asatid kami bahwa Bapak nanti mungkin ada izin di waktu tertentu, jadi izin untuk menyimak terlebih dahulu, dan nanti kalaupun kelasnya sudah berakhir, nggak usah khawatir, nanti Bapak akan kami kirimkan juga untuk rekaman kelasnya, seperti itu Pak Sabarudin ya. Sejuta. Terima kasih, Tas. Baik, dengan senang hati Bapak. Baik, untuk Ustadz Ari, mangga Ya. dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua Pak. Oke, syukuran. Baik, Bapak Sabarudin ya, syukuran ya. Nah, tadi kaitannya dengan riwayat ya, Pak ya. Riwayat Iya. Hafiz. Jadi Hafiz itu nama ulama ya, nama orang gitu ya. Yang meriwayatkan bacaan sampai ke kita itu adalah Al-Imam Hafiz dari Imam Ashim, gurunya Imam Hafiz gitu ya. Gurunya itu dari Imam Qiraah. Jadi ini istilah ya, istilah yang dipakai oleh para ulama seperti halnya
apa namanya imam kiroah, terus ada riwayat, terus ada torikoh tuh, istilah torikoh itu sama istilah kita sederhanakan itu mungkin jalur bacaan sampai sekarang, ya, sampai sekarang yang kita baca itu dari jalur riwayat Imam Hafiz dari torikoh Syatibiyah. Nah, yang kita pakai khususnya di Indonesia, Pak, Bapak Sabarudin, ya, khususnya di Indonesia, bahkan di Timur Tengah pun juga di Mushaf Al-Quran Madinah itu kebanyakan diarahkan ke riwayat Hafiz karena apa ya, termasuk riwayat Hafiz ini yang sering apa ya, yang mungkin bisa dikatakan mudah bagi kita itu ya. Jadi sebetulnya pernah saya pun juga berdiskusi kepada beberapa guru, ada ternyata di negara-negara yang lain mereka tidak mengenal riwayat Hafiz. Maksudnya di negara itu tidak mempelajari riwayat Hafiz, malahan mempelajari riwayat kolun seperti itu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia yang Bapak Ibu punya Mushaf Al-Quran nih, yang di belakang saya nih, ini sudah riwayatnya Hafiz. Di Indonesia itu sudah riwayatnya Hafiz. Maka itu seperti halnya Majaiz Munfasil itu dibaca 4 sampai 5 harokat ya. Nah, sedangkan nanti riwayat Hafiz itu ada torikohnya banyak ya. Salah satu yang kita praktekkan itu adalah torikoh Syatibiyah. Ada torikoh Syatibiyah, ada Al-Jazari. Maka itu kan ada yang membaca Majaiz Munfasil itu 2 harokat. Contoh misalkan ya, di Quran surah Al-Kafirun. Ya, misalkan saya baca seperti ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, ini bukan salah, tapi memang jalurnya adalah jalur Jazari. Kalau misalkan torikohnya, torik Syatibiyah itu dibaca 4 sampai 5. Jadi nggak ada yang 2. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi itu jalur yang kita pakai saat ini itu adalah torikohnya apa namanya riwayat Imam Hafiz. Jadi kalau misalkan saya tanya kepada Bapak Sabarudin misalkan, Bapak itu membaca Al-Qur'an itu kira-kira riwayat apa? Nah, pasti bingung nih kalau misalkan yang baru mengenal ya. Pasti bingung, riwayat siapa nih? Pasti bingung. Nah, sekarang mah Bapak bisa menjawab riwayat Hafiz torikoh Syatibiyah. Gitu ya. Ini Mushaf Al-Qur'an ini, Mushaf Al-Qur'an yang di belakang saya ini sudah torikohnya sudah imam jalurnya Imam Hafiz torikoh Syatibiyah. Semua Indonesia, khususnya di Indonesia. Tapi kabar-kabarnya nih dari para ulama tajwid akan ada di Indonesia itu muncul riwayat yang lain. Jadi sedikit-sedikit dikeluarin gitu ya. Tapi sampai saat ini saya belum melihat ada mushafnya gitu ya, mushaf yang disebarluaskan. Jadi mushaf Al-Qur'an ini kan riwayat itu kan banyak ya. Tapi ternyata para ulama itu tidak semudah itu menyebarluaskan. Dikarenakan apa? Dikhawatirkan salah baca, Pak. Dikhawatirkan salah baca. Maka dari itu torikoh riwayat Hafiz torikoh Syatibiyah ini bisa jadi termasuk riwayat yang mudah untuk kita pelajari. Itu kurang lebih Bapak Sabarudin. Maka dari itu kan kata guru saya, kita yakin belum pernah menghatam Al-Quran karena yang kita hatamkan cuma 1 riwayat saja gitu. Jadi riwayat itu banyak. Mungkin itu Bapak Sabarudin? Ya, syukran tas. Oke. Ya, Sudah jelas atau masih bingung? sudah jelas tas. Alhamdulillah, syukran ya. Syukran. Baik, silakan Agesa. Afwan. Baik, syukran untuk Ustadz Ari dan juga Pak Sabarudin. Baik, untuk selanjutnya berikutnya di sini sudah ada yang mengangkat tangan juga nih untuk atas nama Ibu Nurtin. Assalamualaikum Ibu Nurtin. Waalaikumsalam, Ustadz. Baik, Ibu dari mana Ibu? Dari Babau, Ustadz, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Baik, di sini saya bertanya terkait di luar dari materi, apa boleh? Ya, silakan Ibu. Mudah-mudahan bisa ada jawabannya ya. Ya, baik Ustadz. Saya mau bertanya tentang jenis saya. Idgham mutaqariban ini masuk di huruf lam sukun dengan ro atau tidak Ustaz? Apakah lam sukun dengan ro ini masuk di idgham mutajanisain atau bagaimana Ustaz?
Oke, Soalnya oke. ada yang bilang lam sukun dengan ro itu dia masuk di idgham mutaqaribain. Mhm. Sementara ada juga yang bilang idgham lam sukun dan ro sukun itu masuk di idgham mutajanisain. Mutaja. Mhm. Oke. Oke, cukup Ibu? Ya, syukran Ustaz. Oke, alhamdulillah. Nah, ini apa namanya? Ini sebagian ada beberapa perbedaannya itu ya. Jadi ini nih, kaitan dengan mahroj ya. Maka itu kan kalau misalkan mutaja itu adalah satu sifat, satu mahroj ya. Satu mahroj, satu sifat. Apa afwan? Ada mutamasilain ya, ada mutamasilan atau ada mutajenisan, ada mutakoriban ya, afwan. Mutamasilain itu adalah satu mahroj, satu sifat. Ya, contoh misalkan lam dan lam, ro dan ro ya. Khususnya ya, ro dan ro, lam dan lam berarti mutamasilain gitu ya. Nah, itu satu mahroj, satu sifat. Sedangkan mutaja itu satu mahroj beda sifat, Bu. Satu mahroj beda sifat, gitu ya. Itu mutajanisain. Sebentar kita tuliskan ya biar tidak lupa. Oke, kita di sini kan kita bahas idgham ya. Idgham. Nah, idgham itu ada mutamasilain. Afwan. Mutamasilain. Terus apa lagi, Bu? Mutajanisain. 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 Terus Mutakoribain. ada mutakoribain. Nah, ini kita bahas dasar aja ya, biar lebih mudah. Mutakoribain. Nah, ya, gini nih. Yang pertama mutajanisan itu kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama mutajanisain. Mutajanisan itu yang pertama apa? Satu makhraj. Dan yang kedua Satu sifat. satu sifat. Jadi sama. Contoh misalkan lam bertemu lam. Oke? Sudah paham di sini? Pokoknya lam lam, waw waw, ro, apalagi tuh. Ya pokoknya yang hurufnya sama. Itu satu makhraj, satu sifat ya. Harusnya mutamasilain ya, bukan mutaja. Ah gitu. Ya betul. Nah, ini mutamasilan atau sering mungkin kita pernah mendengar idgham mimi. Mimi nih. Ini yang sering ya. Contoh misalkan mim bertemu mim ya. Idgham mimi itu adalah idgham mitslain atau mutamasilan sama gitu ya. Jadi mutamasilan itu satu makhraj, satu sifat. Oke, ya kita pecah dulu biar nanti nyambungnya kemana tadi ya. Terus kedua, oh ya gimana? Nomor satu tulisannya salah apa Afwan. Afwan, salah nulis nih. Saya nulis mutamasilain, ini mutajenisan ya. Afwan. Siap, kita tulis ulang ya. Mutama ya. Ya betul. Mutamasilain. Afwan. Syukran Bu ya. Oke, udah betul ya? Mutamasilain. Lain. Nah, itu ya. Mutamasilain berarti satu makhraj, satu sifat. Berarti dalam artian hurufnya sama. Oke? Terus berikutnya yang kedua mutaja. Mutaja nisain. Nah, mutajinisain yang pertama apa? Satu makhraj. Ya, satu makhraj. Ini kurang H nih. Satu makhraj, terus yang kedua beda sifat. Nah, ini nih. Ini beda sifat, ingat. Beda sifat. Beda sifat. Kalau yang atas tadi mutamasilain itu satu sifat, satu makhraj satu sifat. Kalau mutajanisain satu makhraj beda sifat. Contohnya apa? Ayah Bunda. Beda sifat. Contohnya apa? Ayah Bunda. Kolato. Tak bertemu po. Ta dan to. Ta dan to. Nah ini
Ini ada rumusnya ya. Ada rumusnya nih. Gini, rumusnya gini. Ta, da, to. Nah ini ya, rumusnya ini. Jadi gini, ta bertemu dal bertemu ta, terus dal bertemu to bertemu dal gitu ya. Ta, da, to. Betul tidak? Lupa lagi nih ya. Untuk rumusannya. Ya, ta, da, to. Terus berikutnya ada za, ada tha, ada vo. Terus berikutnya apa Bu? Ba, Mim dan ba. mim dan ba ya, afwan. Mim dan Mim ba. dan ba. Nah, ini ya. Nah, ini yang balik-balik ini nih, yang ini nih, yang atas ya. Afwan, saya bedakan warnanya biar jelas. Ini bolak-balik nih. Ta dan dal. Nah, ya. Jadi apa rumusnya gini? Tadato itu, datato ya. Bentar, tadato betul ya. Ta bertemu dal, Kodal, bukan ya, Ustaz? betul kan ya? Tadato. Bentar. Datato ya, datato afwan. Datato sepertinya. Salah. Posisinya ini rumus ini ya, rumus ininya. Saya lupa lagi. Posisinya berarti Tato. nah itu datato. Tato. Nah gini ya. Datato ya, datato. Dal bertemu ta bertemu dal. Gitu ya. Ini rumusnya. Sebetulnya posisinya tadi sama. Ya posisinya sama cuman lebih apa namanya? Lebih enak gini. Dal bertemu ta. Nah, Ya udah coba. kalau diulang gini. Dal bertemu apa Bu? Ta. Oke. Terus berikutnya ta bertemu kan? Dal. Terus berikutnya dal bertemu dengan to. Nah ini rumusnya Pak Bu. Kalau misalkan di dalam Al-Quran Ibu Bapak menemukan dal bertemu ta, nah berarti ini mutajanisain. Ya, ta bertemu dal mutajanisain, dal bertemu to mutajanisain, gitu ya. Nah, sedangkan sekarang di sini ada the, tha, tho. Kalau yang ini nggak dibalik. Ini mah gini. Dal bertemu tha bertemu tho. Gitu, ya ini. Terus yang terakhir mim bertemu ba. Afwan. Ini bukan mim bertemu ba, Bu. Ba bertemu mim. Ba bertemu mim ya. Nih. Ba bertemu mim. Jangan terbalik. Kalau mim bertemu ba nanti ifa sapawi. Nah, ba bertemu mim ya. Betul? Ya, gini ya. Oke, nah berarti ini sudah ketemu Bapak Ibu mutajanisain. Berarti yang ini. Berarti tadi Ibu sebutkan tadi apa? Laro ya. Laro. Ya, Laro ya. Sedangkan yang ketiga, kita tulis yang ketiga nih. Yang ketiga adalah Koribain. Mutakoribain. Nah, mutakoribain itu adalah satu apa, Van? Beda mahroj ya? Beda mahroj, beda. Beda mahroj. Yang kedua, berdekatan. Nah, ini berdekatan. Beda mahroj. Nah, ini apa saja? Tadi la, ro, terus ko, ka. Nah, sudah ketemu Bu? Sudah ketemu? Jadi yang mana? Beda mahroj mutakoribain. Berarti yang mana? Yang mutakoribain, mutajanisain. Mutakoribain. Ah, mutakoribain. Oke. Sudah ada jawabannya Bu atau masih ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, makanya Ustaz tadi di gambarnya tadi kok lam nun ro 1 titik. Berarti artinya apakah satu mahroj? Ah iya. Jadi kan ada dua tuh, ada dua nih. Ini ya. Jadi saya sampaikan kembali. Jadi ada ada beberapa ulama yang mengatakan ini satu mahroj, ya. Ada yang kedua ulama mengatakan 3 mahroj. Tiga ya. Nah, jadi 3 mahroj itu adalah, ini sebetulnya ini masih pengkoreksian Bu. Ini jadi desainer saya mengirimkan kepada saya
filenya. Ini kan seperti ini nih. Ini terlalu jauh gitu ya. Diusahakan mah sama posisinya ya. Di sini jim sin gitu ya. Seperti itu. Nah, ini masih pengkoreksian. Jadi kalaulah misalkan ini disebutkan satu mahroj, memang ada Bu, ada yang mengatakan satu mahroj. La naro itu ada yang mengatakan satu makhroj. Tapi saya memang akan mengambil yang 3 makhroj. Ya, jadi posisinya la naro itu memang bergeser sedikit demi sedikit. Jadi dari la, dari nun, dari ro gitu ya. Jadi memang beda beda posisinya gitu ya. Jadi saya nanti ambilnya yang 3 makhroj ya. Tadi sudah dibahas ya Bu ya. Jadi kalau misalkan di sini satu garis itu dikhawatirkan tadi ya betul ibu melihat di sini satu makhraj. Nah, padahal ada ulama yang saat ini kita pakai ya, saat ini kita pahami dan hampir secara kebanyakan yang mempraktekkan 3 makhraj gitu ya. Di modul-modul tahsin yang sudah beredar saat ini ya. Jadi kebanyakan itu 3 makhraj. Tapi ada yang 1 makhraj gitu. Itu Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau yang 1 makhraj dan 3 makhraj itu apakah sama-sama dari Imam Hafs gitu, Ustadz? Ya, sama Bu. Atau imam yang lain? Oh. Imam yang lain juga. Soalnya kan kalau bab makhraj itu secara keseluruhan. Nanti yang membedakan riwayat itu ya, yang membedakan riwayat itu adalah cara baca, bukan makhraj. Makhraj mah hampir rata sama ya. Seperti halnya perbedaan di tarkik tafkhim seperti yang tadi tuh. Idza syamsuku wirat. Apakah beda makhrajnya? Enggak, sama makhrajnya, cuman sifatnya yang berubah gitu. Dari segi sifat, Bu. Terkadang berubahnya dari segi sifat gitu. Kebanyakan ya, tapi saya Afwan memang di sini tidak bisa membicarakan tentang riwayat ya, karena memang saya pun juga awam, masih belajar Bu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itulah ya. Kalau misalkan ternyata riwayat kebanyakan di sifat misalkan ya. Adapun yang tadi tuh yang harusnya siroto menjadi ziroto ya, ziroto. Tapi kan mahrojnya kan sama ya, ujung lidah. Tapi ada dari sifat yang berbeda gitu. Jadi memang kebanyakan kalau misalkan kita membicarakan riwayat itu kebanyakan di perbedaan di sifatnya Bu, bukan di makhrajnya. Jadi secara keseluruhan huruf-huruf ini hampir semua rata sama ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami ya. Boleh nanti Ibu tanyakan lagi kepada yang lainnya. Harus ditanyakan lagi kepada yang lainnya ya, tidak hanya kepada saya. Ya, di sini pun juga kan guru-guru di Sobat Ngaji kan banyak ya, ada Ustadz Salman tuh ya, ada Ustadz Rojak, Ustadz Rian, itu boleh nanti ditanyakan kepada mereka. Nanti mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang jadi tambahan seperti itu ya. Saya sarankan Ibu nanti tanyakan lagi kepada yang lainnya ya. Untuk saat ini yang saya pahami dan yang bisa saya jawab seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, seperti itu Ibu. Syukron Ustadz. Jazakallahu khair. Amin wa iyyaki Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Siap, dilanjutkan. Jadi untuk lam sukun dengan roh juga mutakaribain ya. Gimana? Jadi untuk lam Gimana, sukun Ibu? dan Coba. roh, lam sukun dan roh ini masuk di mutakaribain ya, Ustadz. Ya, betul. Di mutakoribain. Ya, di mutakoribain. Jadi Ini di riwayat Hafiz ya. Di riwayat Hafiz. Nah, barangkali kalau- nanti di riwayat yang lain bisa jadi apa gimana, Bu? Kan ada juga yang mengatakan dia masuk di idgham mutajanisain. Bagaimana tuh Ustadz kalau kita menyampaikan bahwa ini kan idgham mutakoribain? Kalau mutajanisain, kalau tadi ya, kalau kita kaitkannya dengan satu makhraj Bu ya. Satu makhraj beda sifat ya. Nanti kalau misalkan kaitannya dengan yang tadi, ada yang mengatakan mutajanisain, bisa jadi yang tadi saya sebutkan. Ada sebagian ulama yang memberikan satu makhraj. Bu, ya. Bisa dipahami ya? Jadi nanti bisa jadi kalau misalkan ada yang bertanya, ya ada dua jalur nih, ya. Ada yang menyebutkan karena satu makhraj lanaro itu, salah satunya lam dan ro itu ya, satu makhraj, maka termasuk
mutajanisain ya. Nah, tapi saat ini yang beredar di apa namanya di buku-buku yang memang rekomendasi ya dan juga secara talaki Bu, secara talaki saya juga ini masuknya ke mutakoribain gitu ya. Tapi tadi yang Ibu katakan ada yang mengatakan satu mahroj, lan dan ro itu masuknya ke mutajanisan. Bisa jadi Bu, bisa jadi berarti jalurnya yang tadi tuh yang mengatakan lam lanaro atau laro itu satu makhroj. Ya, jadi memang tidak disalahkan Bu, nggak bisa disalahkan karena ada yang apa namanya mengatakan bahwa satu makhroj, makanya masuk ke mutajanisain gitu. Apa? Mutaja atau mutama nih? Mutaja ya. Mutaja. Satu makhraj tapi beda sifat ya. La ro. Kalau lam itu sifatnya kan tawasud, ro takrir gitu ya. Jadi satu makhraj beda sifat. Betul Bu, seperti itu ya. Tapi memang untuk saat ini yang saya pengalaman bertalaki memang masuknya ke mutakoribain ya. Tapi Ibu nanti jangan menyalahkan juga ya. Kalau misalkan ada yang kekeh nih, itu tetap mutajanisan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, berarti ada jalurnya gitu. Gitu Bu ya. Aman Bu? Ya, aman, insyaallah. Oke, alhamdulillah. Iya, sama-sama Bu. Oke, masih ada kesempatan Agesa boleh. Baik, syukran Ibu Nurtin untuk pertanyaannya. Ustadz Ari punten, Gesa mau konfirmasi terlebih dahulu. Oke, boleh. Berhubung sudah menunjukkan pukul 21.05, untuk pertanyaan apakah akan dibatasi atau bagaimana Ustaz? Ya, dibatasi aja Agesa. Baik. Mungkin untuk saat ini kita memasuki pertanyaan terakhir dulu mungkin Ustaz ya? Ya, betul, boleh. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, Gesa berikan kesempatan untuk Ibu Aisyah. Assalamualaikum, selamat malam Bu Aisyah. Waalaikumsalam, ya Ustaz. Baik, Bu Aisyah dari mana Ibu? Dari Sultan Ustaz, Palu. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ibu Aisyah, dipersilakan untuk pertanyaan Ibu. Ya, syukron Ustaz. Di sini saya ingin bertanya di alisan di huruf do, Ustaz. Iya, boleh Bu. Ya, boleh mungkin dicontohkan Ustaz, karena biasa di tempat saya ada bilang terhamparnya lidah dan ada bilang di pinggir-pinggir lidah. Mungkin bisa saya lihat dari Ustaz mencontohkan di huruf Oke, do. boleh. Iya. Syukron Ustaz. Oke, syukran. Baik, alhamdulillah ya. Nah, ini untuk pengucapan memang makhraj huruf dhad itu kan ada yang namanya istitolah ya. Jadi ini kalau misalkan lidah nih, oh ya. Lidah, makanya kan dari keterangan apa namanya? Al-Jazari itu ya. Jadi di antara keduanya atau pinggir kiri atau kanan. Ya, jadi ini salah satunya. Jadi enggak apa namanya? Tapi kalau saya pernah bertanya ya kepada salah seorang guru, kalau Ustadz mempraktekkan apa? Kata beliau kiri, bagian kiri nih ya. Dari pangkal, Bu ya. Dari pangkal sampai ujung. Nah, ini ya. Ini lidah nih. Ini lidah ya. Ini misalkan bagian apa namanya kiri ya, bagian kiri dari pangkal sampai ujung lidah menempel ke gigi geraham. Apa ya, gimana nih ya? Kalau misalkan kalau saya mengucapkan itu nggak akan terlihat ya. Bo. Nah, tapi kita bisa merasakan Bu, dari pangkal, dari sini ya, dari apa namanya, dari ujung ini ya, ini nih, saya perlihatkan dulu ya, Afwan. Dari pangkal sampai ujung itu nempel ke gigi geraham. Nah, saya sharekan dulu yang tadi ya. Nanti kita saya contohkan lagi. Nah, ini ya. Nah, ini lidah nih ya, lidah. Ini kan enggak termasuk ya. Ini kan enggak termasuk nih. Enggak termasuk. Nah, di sini nih. Dari pangkal ini itu bawah ya. Ini dari pangkal sampai ujung. Nah, ini Bu ya. Sampai ujung sini. Ini di sini gigi geraham ya. Ini gigi nih. Ini misalkan apa namanya, gigi tengah ya. Nah, ini sampai sini nih. Menempel ke gigi geraham bagian pinggir ini. Makanya ini kan disebutnya hafatul lisan ya. Sisi lidah menempel ke gigi geraham. Ditempelkan secara sempurna ya. Nah, yang ini otomatis biasanya
yang saya rasakan ini nggak nempel yang ini, yang bagian bagian pinggir lidah yang bagian kanan, tapi yang nempelnya di bagian kiri. Tapi di dalam keterangan Al-Jazarinya di makhraj itu dua-duanya juga bisa. Tapi selama ini ketika dipraktekkan nggak ada yang dua-duanya ya. Jadi kebanyakan bagian kiri, ya, kebanyakan bagian kiri. Maka ketika diucapkan bo ini nggak bisa terlihat ya karena istilah ya. Bo Ke bagian sana. wairil Kalau alaihim walau jangan sampai walaz. Hati-hati itu. Ya itu berubah lagi tuh. Ya, dikarenakan menempel istitolah ya dari pangkal sampai ujung, maka bunyinya bulat, Bu. Ya, tidak ada desisan sama sekali, tapi rohwah tetap mengalir ya. nah, Kurang lebih seperti itu. Ini syukran, Ustaz. ini apa namanya? Ya, wayaki ya. Jadi sebetulnya yang saya contohkan sebagaimana tadi di awal saya bahas bahwa makhraj yang kita pelajari minimal mendekati ya, minimal mendekati, tidak terlalu jauh gini. Walaz ya, ujung lidah tuh yang ini ya. Tapi minimal kita mendekati seperti itu ya, karena dari apa namanya, terkadang saya pun juga ketika bertalaki terkadang suka dikoreksi juga, Bu, huruf dot ini masih terbilang masuk ke hidung gitu ya, padahal perasaan nggak masuk ke hidung ya, tapi terus dilatih gitu ya, terus dilatih dan ternyata ya sampai sekarang masih ada saja yang dikoreksi ya. Semakin kita apa namanya meningkatkan kualitas kita, semakin detail pula guru kita memberikan koreksian kepada kita. Nah seperti itu kurang lebih, Bu, yang bisa saya contohkan ya. Iya, Ustaz. Oke. Lalu pernah dites dua-duanya itu, Ustaz. Dan ujung Oh iya, lidahnya dua-duanya gimana, Bu? nempel di langit-langit kayak gitu. Jadi Bu, agak susah. iya, jadi langsung nggak bisa kayak gitu, Ustaz. Iya, dikarenakan apa? Kalau misalkan dua-duanya memang bisa, Bu, bisa, cuman tetap apa namanya? agak susah sih kalau saya juga kalau dua-duanya. Tapi memperbolehkan ya. Bo bisa ya. Tapi lo lebih Nggak apa-apa, enak di Ustaz, bagian kalau ujung kiri. lidahnya juga Kalau nempel saya gitu. sih Jadi nyaman kiri kanan dua-duanya, tengah Ustaz. begitu bisa. Dua-duanya? Oh, boleh. Iya. Asal istilah, Bu ya. Pokoknya nyaman dua-duanya. Asal istilah. Jadi Iya. memang itu kan maka itu kan kenapa dalam keterangannya boleh bagian sisi kiri, sisi Ya. kanan atau dua-duanya gitu ya. Jadi memang bunyinya sama. Ya nggak beda karena yang jadi catatan itu harus menempel ke gigi gerahamnya, Bu. Jangan sampai tidak menempel. Kalau tidak menempel nanti bisa jadi huruf dal yang diucapkan da itu ya. Nah, ini kan bukan huruf dal tapi bo. Ghairil maghdubi alaihim walau seperti fil Walau ya. bot. Ini huruf yang paling sulit. Luar biasa ya. Ini Oke, itu Ustaz ilmunya. barangkali Ya. Ibu ya. Ya, wayak Ibu. Oke, seperti itu Agesa, Masya Allah ya. Ini sepertinya pasti banyak yang selalu ingin bertanya ya pasti ya. Dan kita terbatas juga untuk waktu ya Ayah Bunda sekalian. Jadi sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya dari kami. Kita akan konsistenkan dikarenakan Ayah Bunda sekalian biar semakin semangat lagi belajarnya ya. Istilah kerennya kita itu harus seperti nonton sinetron gitu ya. Jadi harus selalu penasaran lagi nih, ingin ikut lagi istiqomah gitu ya. Kan sinetron itu kan gitu ya, gak ada tamatnya ya, terus nyambung ya. Terus ketika mau di poin-poin pentingnya bersambung gitu ya. Nah, ini juga di apa namanya ini pun juga hampir sama nih. Poin-poin pentingnya yang harus Ibu tanyakan kepada saya mungkin kita sharingkan bersama-sama di sini. Ternyata waktunya habis gitu ya. Tapi insya Allah tidak menutup kemungkinan Ibu, Ayah, Bunda sekalian untuk tetap semangat dan kita sama-sama untuk mengistiqomahkan ya. Tanpa Ayah Bunda kita pun juga tidak bisa memaksimalkan seperti itu ya. Jadi sehingga mudah-mudahan program ini terus berjalan dan juga kita maksimalkan bersama-sama. Bukan hanya kita ya, tapi Ayah Bunda pun juga harus memaksimalkan. Yuk kita sama-sama men-sharingkan bersama-sama di sini dan insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang dakwah untuk kita semua untuk menarik
saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum tahu acara ini, program ini, yuk ajak ya, insya Allah mudah-mudahan terajak dengan adanya Ayah Bunda, insya Allah ya. Itu saja, mungkin mohon maaf juga untuk waktunya agak selalu lebih ya, tapi lebih sedikit lah insya Allah ya. Baik Afwan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari saya juga, dari kajian juga kita cukupkan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Agesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz Ari untuk materinya, Masya Allah, luar biasa malam hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu pun sini masih bersemangat meskipun di sini sudah memasuki pukul 21:15 waktu Indonesia Barat, atau bahkan di beberapa wilayah pun ada yang sudah lebih malam lagi. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu untuk yang belum bisa Gesa panggil untuk sesi tanya jawabnya. Jangan khawatir, jangan bersedih hati, dan nanti Bapak Ibu boleh set lagi remindernya di hari Rabu dan juga hari Ahad pekan depan untuk bergabung kembali di kelas Tahsin Akbar bersama kami ya. Nanti Bapak Ibu insya Allah semoga ada rezekinya untuk bisa bertanya jawab ataupun berinteraksi nanti. Jadi jangan lupa untuk bergabung kembali Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua dan juga untuk Ustaz Ari terutama untuk materinya di malam hari ini. Insya Allah kita semua akan lebih semangat lagi untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi untuk yang ingin bertanya-tanya, yang ingin menanyakan mengenai kelas tahsin privatnya, boleh langsung chat saja ke Teh Syifa Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, berhubung di sini sudah memasuki pukul 21:16 waktu Indonesia Barat, mari kita akhiri pertemuan ataupun kajian pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga pertemuan pada malam hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua, dan semoga kita semua pun selalu istiqomah untuk selalu belajar dan juga memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf, Gesa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ibu, terima kasih banyak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Baik. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.